warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Masih ingat kan kita melaksanakan apa? Konseling kelompok. Konseling kelompok. Ya. Sebelumnya kita seperti biasa ya, ini pertemuan terakhir kita. Sebelum kita memulai konseling kelompok ini, kita sebaiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin berdoa? Ibu aja dulu. Ibu aja ya. Jadi oke, baik. Ibu yang memimpin doa. Ibu memimpin doanya, berdoa dimulai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian masih ingat nggak sebelum kita kan melaksanakan kegiatan apa tadi? Konseling kelompok. Ada yang masih ingat nggak pengertian konseling kelompok itu apa? Itu mungkin ada yang mau berikan kalau misalnya kita dia ada masalah, terus teman-teman lainnya ada saran dan juga motivasi juga buat teman-teman yang ada masalah. Sebenarnya kayak diskusi bareng-bareng lah untuk menyelesaikan masalah salah satu temennya atau masalah sama. Ada yang masih ingat juga? Saya setuju sama Dila. Sama jawabannya. Iya, kayak diskusi sama-sama. Jadi konseling kelompok itu kegiatan konseling mana itu berisikan anggota kelompok, misalnya ada 5 anggota kelompok, ini kita ada 5 anggota kelompok. Di sana kita untuk bersama-sama itu menuntaskan permasalahan anggota kelompok yang sedang dihadapi oleh anggota kelompok ya. Oke, baik. Masih paham, kalau masih ingat kan? Iya. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi. Di konseling ini, di kegiatan ini adanya peraturan ya. Masih ingat kan peraturannya apa saja? Oke. Ibu juga sebelumnya ucapkan terima kasih karena kalian masih bisa berpartisipasi hadir dengan senang hati mengikuti kegiatan ini. Oke, sebelumnya kita sepakati dulu ya waktunya untuk kegiatan ini. Gimana? Apa seperti biasa atau seperti biasa? 45 menit ya. Kayak kemarin itu kita sudah menyelesaikan membahas permasalahan Dila, Aca, Bril, dan Bagas ya. Jadi ini permasalahan Zaki yang belum kita bahas ya. Oke, di sini sebelum kita ice breaking dulu nggak sih? Boleh. Oke, kita ice breaking seperti biasa ya. Boleh. Pagi, siang, sore, malam. Biar kita semangat untuk menyelesaikan membahas permasalahan yang dihadapi oleh Zaki ya. Oke. Mungkin SBT-nya bisa dimulai? Oke. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke. Sekali lagi. Tepuk malam, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke, sebenarnya udah fokus semua ya, udah siap ya mengikuti kegiatan konseling ini. Oke, Zaki boleh untuk menceritakan kembali permasalahan yang sedang Zaki alami. Jadi Zaki itu udah sering dituntut sama orang tua suruh belajar terus mengejar prestasi. Ini aja Zaki baru selesai di TO tadi, sekolah aja les gitu. Terusnya capek banget gitu. Zaki sampai sakit, batuk, pilek gitu.
juga makin parah karena cuaca. Iya. Zaki kayak capek banget gitu, nggak ada waktu untuk main. Hari-hari seperti itu belajar gitu ya. Apakah masih ada yang mengganjal di hati Zaki, boleh diceritakan di sini. Udah Ya, gitu. Jadi Zaki tadi udah cerita ya, pesannya itu dipenuhi dengan belajar. Ini itu nggak ada waktu untuk dia menghabiskan waktu untuk bermain sama teman gitu, untuk melakukan hal yang lain gitu kan. Oke, baik, dari kalian ada nggak yang ingin memberi masukan, saran atau apa untuk masalah yang Zaki alami? Ya, aku sebenarnya aku tuh benar prihatin dengan kondisi Zaki. Soalnya menurutku tekanan seperti itu tuh nggak adil. Orang tua tuh seharusnya menjadi tempat dukungan, tempat support buat Zaki, bukan malah jadi sebagai tekanan. Zaki itu kan belajar buat menjadi cita-cita, itu tuh harus disupport orang tua, seharusnya bukan jadi orang tua tuh malah menekan Zaki. Jadi menurut aku Zaki tetap semangat sih, jangan lakuin apapun yang kamu mau. Oke, bagus, masukan dari Anca. Ada lagi? Mungkin ada brand pasti itu selalunya orang tua tuh pasti ingin anaknya tuh yang jadi yang terbaik ya, ingin anaknya berhasil dalam apapun, punya masa depan yang cerah dan nggak kekurangan apapun lah pokoknya. Tapi kadang memang ekspektasi orang tua tuh terlalu tinggi, melupakan kalau anaknya ya sekolah juga full day, balik pulang les, kadang nggak main kan sama keluarga sama teman. Tapi mungkin yang dia bisa kasih motivasi atau kata-kata lah ya, semangat, jangan menyerah. Ini dapat udah teman-temannya udah kasih semangat ya, kasih motivasi untuk Zaki ya. Ada lagi? Oke, Bagas. Mungkin kalau misalnya saran dari saya itu Zaki cari dulu gitu minat emang yang Zaki itu pengen belajar, karena sebenarnya belajar itu juga nggak ada salahnya ya. Cuman ketahui itu kayak misal pelajaran apa yang kita minat, terus juga metode-metode belajarnya. Nah setelah mengetahui itu Zaki bisa buka komunikasi terbuka ke orang tuanya gitu. Kalau misalnya Zaki itu nggak bisa ditekan belajar semua dan harus bisa semua gitu. Bilang kalau misalnya nggak bisa belajar ini, tapi kalau misalnya belajar ini mampu gitu. Nah mungkin ketika Zaki bilang gitu ke orang tua itu bakal jadi lebih paham gitu apa berada di posisi Zaki gitu. Masukan juga dari Bagas ya. Oke, boleh. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama kayak yang lain. Jadi, tadi aku mau bilang kalau kamu tuh harus lebih mengenal orang tua kamu, cuman jadi posisinya orang tua kamu tuh udah melalui apa yang sekarang lagi kamu jalani kan. Nah, pasti selama dia melalui itu tuh ada masa yang dia tuh merasa kesel, kemarin coba kayak gini, kemarin coba kayak gitu. Akhirnya karena banyak masalah kayak gitu, cuma ditumpuk ke kamu. Dia nggak mau kamu tuh jadi kayak mereka juga, atau dia mau kamu tuh jadi lebih baik dari mereka sekolah-sekolahnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi orang tua kamu tuh jadi kamu buat lebih belajar lagi, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu, karena mereka takut kamu tuh bakal jadi kayak mereka juga. Tapi kalau memang kamu merasa kamu nggak sanggup lagi dengan tekanan itu, atau misal kamu merasa kamu butuh waktu untuk istirahat juga, bener katanya Bagas, komunikasi sama orang tua. Tapi kalau misal komunikasinya jelek juga, akhirnya kayak ya orang tua kamu kita sama kemauan mereka, aku rasa itu tinggal ada di diri kamu. Kamu yang bisa, oh ini kayaknya aku lagi nggak siap dengerin mamaku marah-marah, kamu sebatas dengerin aja, tapi nggak perlu diinternalisasi, nggak perlu diserap semua omongan mama kamu. Kalau misal kamu ngerasa hari itu kamu lagi nggak siap buat kena marah, nah tapi kalau misal kamu ngerasa oh ini sebenarnya kata mama aku benar juga, atau kata papa aku benar juga, itu boleh buat didengerin dan dilakuin. Intinya kamu yang bisa menyaring apa yang sebenarnya ini bisa diterapkan dan diinternalisasi, atau ini nggak perlu sih sebenarnya, ini cuma pelampiasan doang karena mereka capek. Ini masukan, saran dan
lagi gitu kan, apa masukan dari teman itu bisa di-sharing lagi, bisa dipikirkan lagi, oh aku benar, mana yang benar, mana yang salah gitu kan. Oke, Zaki masih ada nggak yang mengganjal boleh diceritakan lagi? Jadi sekali lagi kayak benar sih kata dia, orang tua itu kayak jangan kayak mama papa gitu. Orang tua sedih sama papa. Ya, tapi tadi ya benar yang dikatakan teman-teman Zaki itu yang komunikasi dengan baik ya. Kalau komunikasi kita jelek ya bakal gitu terus kan, kita komunikasikan dengan baik gitu kan. Jadi kalau kita bilang ke orang tua kita kalau kita kayak gini gitu, sampai sih orang tua kita bakal ngerti kita kan, yang udah dijelaskan oleh dia. Jadi kan orang tua kita sudah melalui masa yang kita rasakan sekarang gitu kan. Kalau kita komunikasi kita bagus, itu mungkin orang tua juga bisa mengerti apa keadaan kita gitu. Oke, sebenarnya kalian ada nggak dari sebelum yang dari pertemuan pertama ya kan kita udah menerapkan teknik relaksasi itu. Nah, di sini kan kalau lagi ngerasa stres atau pusing, sakit kepala atau lagi ada tekanan akademik, tekanan belajar itu kan sudah menerapkan nggak di rumah gitu? Boleh diceritakan, sharing-sharing gitu gimana? Aku sibuk biasanya itu kalau misalnya aku kan aku udah pernah cerita kalau aku tuh gemuk dan cemas. Biasanya sebelum belajar tuh aku tuh nerapin teknik relaksasi musik, soalnya kan musik itu memang enak didengar, terus mudah carinya tinggal di YouTube. Jadi kayak misalnya aku cemas tuh kan besok tuh mau ujian, tapi setelah belajar tuh kayak lebih relax, lebih tenang, lebih bisa memahami, lebih masuk otak belajarnya. Kalau aku mungkin karena aku bilang kalau gampang pesimis dan sebagainya, jadi sebenarnya gangguan pesimis itu juga bikin aku susah tidur. Jadi kayak ada beberapa hari itu aku gak bisa tidur, karena nggak ngantuk, tapi akunya mikir terus kan. Itu aku sering pakai imajinasi. Jadi sebelum tidur tuh aku pikirin hal-hal yang emang atau bayangan-bayangan gimana kalau misal besok ternyata harinya nggak sejelek yang aku bikin hari ini, misal gimana kalau misal aku berhasil dapet apa yang aku mau dan lain sebagainya, biar itu bisa nutupin pikiran pesimis yang selalu bilang ke kepala aku tuh kalau misal aku tuh nggak bisa lebih dari orang lain, atau misal kemampuan aku tuh emang cuma sebatas itu aja. Kalau misalnya dari karena mungkin aku ini kan emang orangnya suka banget capek, jadi sering banget menunda tugas. Karena juga manajemen waktu juga kurang baik gitu kan, jadi ketika pulang rumah itu pasti selalu menggunakan teknik relaksasi musik, kadang juga bisa dicampur dengan imajinasi gitu. Nah jadi ya hal tersebut itu membuat perasaan itu menjadi lebih tenang gitu, sehingga bisa melanjutkan deadline selanjutnya gitu. Zaki juga kayak bagas gitu, tapi bedanya kalau sebelum belajar aja sih gitu. Benar ya. Jadi sama aja. Sama. Jadi kalian banyak menerapkan relaksasi musik ya dan imajinasi. Tapi itu juga kan kita kan zaman sekarang ya masih kita lebih suka dengar lagu musik gitu kan yang bisa membuat pikiran kita tenang gitu. Oke, tadi mengenai masalah Zaki ya. Jadi gimana Zaki apa merasa belajar, apa udah merasa plong karena Zaki udah menerapkan relaksasi itu dari masalah yang Zaki alami. Udah cukup baik. Baik. Bagus kalau begitu. Berharap ya kalian bisa menerapkan relaksasi itu ya, teknik itu. Jangan kalian memaksakan diri kalian gitu ya untuk belajar terus belajar gitu kan. Kita juga kita lihat kondisi kita sesuai dengan kemampuan kita.
enggak, tidak usah dipaksa. Kalau dipaksa nanti timbulnya kita jadi sakit, bikin penyakit gitu kan, jadi buat penyakit kan. Jadi kalau kalian merasa udah suntuk banget, suntuk banget gitu kan, bisa kalian terapkan gitu kan aksesnya bisa di mana-mana gampang kan, bisa gampang juga dipraktekkan gitu kan. Kayak untuk masalah tadi sudah kita bahas gitu, dan sudah ngerasa lebih plong gitu kan, nggak ada yang mengganggu lagi gitu. Kita lanjut ke selanjutnya itu kita menerapkan relaksasi. Kemarin kita udah melaksanakan relaksasi itu 4 relaksasi ya. Relaksasi apa aja? Ada yang masih ingat? Otot, penapasan dalam. Oke, sekarang kita sama kayak di pertemuan pertama ya, kita menggunakan otot progresif ya, karena sesuai dengan masalah yang Zaki hadapi, karena Zaki itu kehilangan belajar nggak ada waktu lain gitu, nggak ada waktu untuk Zaki sendiri, untuk menikmati ketenangan gitu kan, gitu. Jadi otot ini menurunkan ketegangan otot Zaki gitu. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Oke, seperti biasa, kalian cari tempat posisi duduk kalian yang nyaman. Oke. Sudah nyaman duduknya, posisinya. Oke, bisa kita mulai seperti biasa ya. Yang pertama, masih ada yang masih ingat? Ya, terus ingat nggak? Pasti biasanya kita awali dan akhiri itu apa, dengan apa? Ya, tarik nafas ya. Oke, kita mulai tarik nafas dalam-dalam. Nggak usah ditarik, soalnya durasi mau lama. Tarik dalam-dalam. Hembuskan. Oke, kita ulangi lagi ya, diulangi sampai 3 kali ya. Tarik nafas dalam-dalam. Kerja itu Jel, kau tuh juga kayak Kalian boleh itu jangan fisik. Kau perhatikan kayak Dila katanya dari Dila sampai ke Bagas. Lang. Oke, bisa kita mulai. Kalian bisa menutup mata kalian, memejamkan mata. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Oke, hembuskan perlahan. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Ulangi sekali lagi ya. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Oke, kalian boleh fokus pada otot-otot kalian. Misalkan menurunkan kepala dulu, menurunkan kepala kalian. Oke, menurunkan kepala kalian sebelum kita mulai dari menurunkan ketegangan otot kaki sampai kepala ya. Relakskan lagi tubuh kalian. Cari tempat
ya. Jadi, ada yang masih ingat diawali dari mana? Oke, dari kaki. Oke, boleh. Kita akan tegangkan kaki kalian, jari-jari kaki kalian dan telapak kaki dan jari-jari kaki kalian tegangkan. Ini selama 5 menit ya. Kita mulai dari kaki ya, otot kaki ya. Oke, baik, langsung saja. Kalian bisa menegangkan jari-jari kaki kalian dan telapak kaki kalian. Tegangkan otot-ototnya. Ini selama 5 menit ya. Tegangkan jari-jarinya, jari kaki dan telapak kaki kalian. Ya, lalu boleh relax kembali otot kakinya. Baik, kita sudah sebentar ya, 2 menit. Nanti kita lanjut ke selanjutnya. Ya, ada yang masih ingat selanjutnya apa? Betis. Ya. Oke, bisa kita mulai lagi. Tegangkan otot betis kalian dengan menekankan tumit ke lantai. Tegangkan otot betis kalian dengan menekankan tumit kalian ke lantai. Lalu rileks kembali. Ya, kita ya. Sudah rileks kembali. Sudah, kita lanjut. Yang apa lagi? Paha. Oke. Nah, kemarin caranya Tekan paha. tekan. Ya, tekan kedua paha. Boleh kita mulai tekan kedua paha kalian. Kencangkan otot paha kalian. Tekan. Oke. Lalu lepaskan perlahan. Oke, sudah dilepaskan. Kendurkan lagi otot-ototnya tadi, otot betisnya. Oke, selanjutnya apa lagi? Perut pinggang. Oke, perut dan pinggang ya. Oke, kita mulai dengan mengencangkan perut. Kalian bisa mengencangkan perut kalian. Kencangkan perut kalian. Lalu lemaskan. Kembali. Jadi tegangan otot perut kalian itu terus kendurkan lagi. Selanjutnya apa? Oke, dada ke bawah ya, dengan cara tarik nafas dalam-dalam dan tahan sambil kencangkan dada. Yang pertama, kita tarik nafas dalam-dalam. Kalian bisa tarik nafas dalam-dalam dan tahan sambil mengencangkan dada kalian. Oke, dalam waktu 3 menit. Oke, kalian bisa menarik nafas kalian dengan mengencangkan dada kalian. Tarik nafas dan mengencangkan dada kalian. Lalu hembuskan nafasnya, buang nafasnya dan relax. Lagi 3 kali ya. Oke, kita ulangi lagi. Tarik nafas kalian sambil mengencangkan dada kalian. Lalu buang nafas kalian dan relax. Ya, kita ulangi sekali lagi.
nafas dalam-dalam sambil mengencangkan dada kalian. Lalu buang nafas dan rileks. Oke, bolehkan rileks kembali. Oke, selanjutnya ingat tangan, ya, tangan dan lengan. Oke, selanjutnya ke otot pergelangan tangan dan lengan ya. Oke, kepalkan tangan kalian, bisa kalian ya gitu, ya, kepalkan tangan kalian, kencangkan otot lengan kalian, kepalkan dan kencangkan ototnya selama 5 menit ya. Kepalkan tangan sekencang-kencangnya. Oke, nah, lalu rileks kembali. Oke, selanjutnya kita ke bagian tangan dan lengan ya. Oke, kalian bisa mulai dengan kepalkan tangan kalian, lalu kalian kencangkan otot lengannya. Durasinya 5 menit. Lalu rileks kembali. Ulangi sekali lagi ya. Kepalkan lagi tangan kalian. Terus kalian kencangkan juga otot lengannya. Lalu rileks kembali. Lanjut, ada masih ingat? Apa namanya? Leher dan bahu ya. Oke, gimana hasilnya? Oh iya, angkat bahu ya. Oke, bisa kita mulai. Angkat bahu kalian, bawa ke arah telinga ya. Satu-satu kanan dulu, ya. Angkat sekitar 3 menit ya. Dalam durasi 3 menit. Angkat bahu kanan kalian ke arah kuping. Kalian bisa angkat bahu kanan kalian ke arah telinga selama 3 menit. Ya, lalu turunkan perlahan. Ulangi 3 kali ya. Oke, lanjut. Angkat lagi bahu kanannya ke arah telinga. Lalu turunkan perlahan. Lanjut 2 kali aja ya. Yang 2 kalinya yang kiri, bahu kiri. Oke, selanjutnya bahu kiri. Angkat bahu kiri kalian ke arah telinga. Lalu turunkan perlahan. Oke, sekali lagi. Angkat bahu kiri kalian ke arah telinga. Lalu turunkan perlahan. Oke, yang terakhir aja ya. Ada yang masih ingat? Angkat ke alis. Ya. Alis ke kendali. Pejamkan mata. Tempatkan rahang. Ya. Oke. Oke, kita mulai ya. Dan kalian rapatkan rahang kalian. Lalu lepaskan semuanya. Oke. Ulangi sekali lagi ya. Kerutkan dahi. Kerutkan dahi kalian. Pejamkan mata dengan erat. Rapatkan rahang.
merasakan perbedaannya ya antara tegang dan rileks tadi kan setelah kalian menerapkan relaksasi progresif ini. Kalian relakskan dulu otot pada tubuh kalian. Dan kita akhiri tadi dengan Hembuskan nafas. Oke, kita akhiri dengan menarik nafas dalam-dalam ya. Oke, tarik nafas sekali dalam-dalam. Hembuskan. Oke, Ibu jelas lagi ya, mungkin kalian biar kalian nggak lupa ya. Oke, kalian bisa sambil merilekskan tubuh kalian, Ibu menjelaskannya. Jadi relaksasi otot progres ini bisa kalian lakukan ketika kalian sedang mengalami stres dan bisa untuk mengatasi stres, sedang mengalami kecemasan atau kesulitan tidur. Nah, kalian bisa menerapkannya itu secara beruntutan ya, dari otot kaki hingga otot kepala aja ya. Itu bisa kalian terapkan selama dari 10 menit hingga 20 menit. Ya, sudah mulai rileks kembali. Oke. Ibu mau minta kalian seperti biasa ya, dari pertemuan sebelumnya, pengalaman dan kalian ceritakan perasaan apa yang kalian rasakan setelah kalian sudah mengikuti relaksasi ini selama 5 pertemuan ini. Oke, kita sudah menerapkan teknik relaksasi otot progresif ya. Nah, sini boleh kalian untuk menyampaikan perasaan kalian, pengalaman kalian selama kalian mengikuti relaksasi ini, menerapkan teknik relaksasi ini, dan juga kalian bisa memberikan tanggapan setelah kalian mengikuti kegiatan ini selama dari awal sampai akhir pertemuan kegiatan konseling kelompok ini. Baik, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Mungkin kalau dari beliau itu kan Bu, beliau tuh tahunya kayak relaksasi musik, imajinasi. Ternyata ada banyak biar nggak stres, biar nggak terlalu pikiran tuh kemana-mana. Ternyata ada banyak. Terus beliau juga senang lah kalau ada bimbingan kelompok, konseling kelompok ini. Beliau juga baru tahu kalau Zaki itu dulu yang beliau kenal kalau di kelas tuh ya dia kayak gitu. Ternyata wow, tekanan orang tua Bu. Paling kita nggak tahu masalahnya Zaki ya. Lagi cukup. Oke, terima kasih Bril. Ada lagi? Kalau dari aku selama sponsoring kelompok ini, aku merasa kalau misalnya aku nggak sendirian, terus ternyata masalah yang aku kira itu nggak bakal bisa selesai, atau kayak ya seumur hidup aku bakal selamanya jadi orang pesimis itu, ternyata bisa diselesaikan bareng-bareng. Terus aku juga senang karena aku nggak merasa sendirian tuh, kayak ternyata teman-teman yang aku kira kayak hidupnya mulus-mulus aja, kayak ya aku merasa kalau misalnya dia ulangan atau bisa ngerjain tugas itu kayak simpel banget, kayak nggak perlu effort yang aku lakuin gitu. Nah, kayak effort yang mereka lakuin itu lebih kecil, ibaratnya usaha maksimal aku tuh usaha minimal mereka, dan usaha minimal mereka itu usaha maksimalnya aku gitu. Tapi usaha maksimalnya mereka itu nggak bakal pernah aku bisa sentuh gitu. Rasanya kayak gitu. Terus tapi setelah konseling kelompok ini aku merasa nggak kayak gitu lagi. Terus kalau misal teman-teman yang aku lihat sehari-harinya, kayak aku ngeliat Bril kan, kalau ngerjain tugas kayak nantilah gitu. Tapi tuh aku selalu ngeliat tugasnya selesai lebih cepat terus gitu, dan selalu dapat yang lebih sempurna menurut aku kan. Jadi itu yang bikin aku merasa kayak kenapa usaha maksimal aku tuh enggak sama kayak usaha minimalnya orang gitu. Nah, tapi ternyata Bril juga ngertiin kalau bisa dia tuh tertekan dari segi ini karena dirinya sendiri. Jadilah. Ada lagi? Mungkin kalau misalnya dari bimbingan kelompok ini ternyata saya kira awalnya ya, bimbingan konseling kelompok ini saya kira awalnya itu kayak serius banget karena ketika udah emang masuk gitu ternyata diselingin dengan ice breathing, baik relaksasi juga, dan juga merasa kita semua punya masalah nih, karena dengan adanya bimbingan kelompok ini kita juga kayak masalah ini tuh nggak jadi
dijalanin aja gitu, tapi juga dihadapi. Jadi kita kayak kalau kita lagi ada masalah itu bisa selesaikan sama-sama, kita bisa dapat solusi dari teman, ya. Oke, baik, ada lagi dari aku sendiri ya. Kalau aku tuh ada berbagai macam masakan, terus kayak ini terus menerapin berbagai macam teknik relaksasi, terus sama teman-teman juga, jika masalahnya juga kita nggak bisa mereka, aku juga bisa belajar lebih mengenal prioritas aku. Jadinya lebih kayak apa sih yang harus disemasin, terus ke kamera gitu ya. Terus aku juga nggak nyangka ternyata dari itu spesial itu sama orang tuanya. Soalnya dia tuh kalau di kelas kayak fun banget gitu. Oke. Kalau dari aku sih, aku merasa senang teman-teman semua mengasihkan pendapat mereka ke aku, dan senang banget kayak oh rupanya nggak semua kata orang tua itu bisa kita dengar gitu, dan bisa diomongin lebih lanjut sama orang tua. Zaki boleh mengeluarkan lagi gitu kan? Itu kata-kata aja. Oh, oke. Karena kan poinnya permasalahan Zaki. Poinnya permasalahan Zaki. Ya, kamu galau ya. Iya. Oh, Oke, bisa lagi. Apa ya namanya? Kalau sampai ngalamin kok. sedih kayak perasaan sedih ya, tenang. Gak bisa kayak kawan-kawan gitu. Banget. Itu mereka nih semangatin kamu. Ya, bisa sih. Sebenarnya gue di kelas tuh gara-gara kamu kan dibahas gitu gara-gara kamu. Gue di kelas tuh itu tuh sebenarnya karena aku merasa tidak ada tempat biar aku bisa jadi lebih nyaman di kelas. Bercerita, ngeluh gitu. Kalau aku di rumah, aku ditekan kan bisa belajar gitu. Tapi pas aku di kelas, itulah kesempatan aku buat bisa have fun, buat bisa tahu-tahu. Saya merasa satunya kesempatan aku ya pas di sekolah. Ya makanya aku sering ketawa meskipun aku sebenarnya juga punya bukan itu. Ya kayak kita aja lagi. Nanti ada lagi yang kita bahas oleh Zaki, karena mungkin ini permasalahan Zaki yang kita bahas ya. Zaki itu kalau di kelas itu sering have fun gitu kan, karena jadi kalau di rumah itu masa ditekan terus, disuruh belajar terus, jadi di sekolah itu kesempatan Zaki untuk bersenang-senang gitu, walaupun juga disuruh belajar juga sih, ya nggak sedih terus. Jadi di sekolah di kelas itu tuh main bareng, ketawa gitu. Ya, kalian sudah menyampaikan perasaan kalian, pengalaman kalian, selama ini kalian sudah menerapkan kelas ini, perubahan kalian sebelum dan sesudah menerapkannya tadi kan ada perubahan ya. Oke, terima kasih. Ini kita Ibu minta ada yang ingin menyimpulkan, memberikan kesimpulan dan saran dari kegiatan kita selama 5 pertemuan ini, boleh? Siapa yang bersedia? Mungkin dari aku kesimpulannya aku bisa dapat kalau misalnya setiap masalah itu kalau misalnya di sekolah kan yang paling relevan itu masalah akademik ya. Masalah akademik yang menurut kami usia 16 tahun, 17 tahun itu kan masalah paling berat lah sebelumnya kan. Itu tuh ternyata bisa diselesaikan dengan komunikasiin sama-sama gitu. Dan sebenarnya yang aku paling dapat itu poinnya aku tuh bisa merasa lebih baik ketika aku tahu orang lain juga punya masalah. Sebenarnya itu toxic motivation sih sebenarnya. Aku baru bisa merasa lebih baik kalau misalnya aku tahu orang lain itu punya masalah. Tapi aku rasa sebenarnya toxic motivation itu sebenarnya nggak apa-apa dulu, asal aku merasa lebih baik dulu. Karena poinnya adalah gimana caranya biar aku tuh bisa menjalani hidup aku tuh dengan lebih baik. Karena kan aku nggak mentok-mentok di 16 tahun aja kan. Masih harus melanjutkan hidup lagi. Kalau misal aku ngerasa toxic motivation itu satu-satunya hal yang bisa bikin aku jauh lebih baik, ya aku nggak apa-apa. Dan aku ngerasa dengerin masalah-masalah kalian itu tuh juga bikin aku ternyata wajar loh usia segini itu merasa stres. Itu bukan hal yang berlebihan, bukan hal yang kami hiperboliskan, tapi emang wajar karena usia segitu tuh kami baru ketemu kalau misal setelah ini kami tuh langkah kami bakal lebih serius lagi, padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi aku merasa konseling kelompok ini beneran ngasih manfaat dan benefit yang banyak buat aku, terutama untuk mengatasi masalah pesimis kemarin itu kan. Aku merasa setelah aku bicarain ke kalian soal masalah pesimis aku, sekurang-kurangnya aku merasa kalau kalian tuh ada buat aku juga kan, dengan support meskipun mungkin
di kelas kita juga sebagai saingan akademik dan lain sebagainya, tapi aku ngerasa saingan kita tuh bukan saingan yang jelek, tapi persaingan yang sehat gitu sih. Sarannya Kalau buat sarannya, kegiatan kita dari awal sampai akhir. kalau dari aku sebenarnya kegiatannya udah bagus banget ya buat mengatasi masalah. Mungkin kalau saran ke depannya boleh, aku rasa kalian juga ngerasa sih kalau misal kita tuh pas cerita belum terlalu terbuka karena masih ada hal yang mendekat, misal kayak oh ini kan temanku gitu, atau masih ada perasaan kayak dia kan juga punya masalah gitu. Nah jadi apalagi kalau misal kayak kalau Bagas kemarin kan dia cerita pertama, jadi mungkin dia masih lebih terbuka dibanding kami yang cerita sama Bagas. Karena kalau aku ngerasa kalau aku cerita lebih banyak, teman-temanku ini sebenarnya juga punya masalah satu sama lain kan. Kalau aku tambahin lagi buat mikirin masalah aku, ya nggak etis rasanya gitu. Nah jadi aku rasa buat kedepannya kalau misal aku bisa ikut lagi konseling kelompok ini, aku harap pas kita cerita itu beneran diceritain semuanya. Jadi penyelesaian masalah sama saran-saran yang dikasih itu juga bisa lebih maksimal kalau misal ceritanya terstruktur dan kompleks. Oke, terima kasih ya Dila sudah memberikan kesimpulan dan saran dari kegiatan kita, kegiatan konseling kelompok dari awal pertemuan hingga pertemuan terakhir ya, pertemuan kelima. Sebelumnya Ibu jelaskan sekali lagi ya bahwa di konseling kelompok ini kan adanya aturan ya. Di sini untuk permasalahan yang sudah kita bahas ini cukup di dalam kelompok ini saja kita bahas, jangan disebarluaskan atau kalian beritahu ke teman-teman yang lain. Oke. Jadi, tapi juga berterima kasih kalian sudah terbuka meskipun ada tanpa paksaan kalian bercerita ya, meskipun menurut tempatnya masih ada yang belum merasa terbuka, sangat terbuka gitu kan. Tapi Ibu terima kasih karena kalian sudah memberanikan diri kalian untuk bercerita dengan teman-teman kalian. Kalian sudah mempercayakan teman kalian untuk mendengarkan cerita kalian. Tempat kalian juga sudah memberikan solusi, saran dan masukan apa tentang masalah yang sedang kalian hadapi gitu kan. Jadi dengan kalian mengikuti kegiatan ini Ibu berharap juga tadi sudah dijelaskan oleh Dila ya, bermanfaat ya bagi kalian. Ibu juga senang ya mendengarkan kalau kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kalian dan juga kalian tanpa adanya paksaan untuk kalian bercerita ya, dan kalian kesukaraan kalian ada, dan juga Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian dari awal sampai akhir kalian tetap berpartisipasi, hadir dan aktif dalam kegiatan ini dari tahap awal sampai tahap akhir, tanpa tidak ada perubahan gitu, tetap aktif gitu ya dari awal sampai akhir. Oke, karena ini ke pertemuan terakhir ya, sebelum kita akhiri ini pertemuan terakhir, Ibu ucapkan terima kasih. Tadi Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi ya karena kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Kalian sudah berperan aktif, dan Ibu ingatkan sekali lagi masalah ini apa yang kita bahas di dalam kelompok ini cukup di dalam kelompok ini saja ya. Oke, bisa dimengerti, bisa disambung. Oke, Ibu tutup dengan mengucap doa. Oke, karena ini kegiatan konseling kelompok kita sudah berakhir, Ibu tanyakan ada yang bersedia untuk memimpin doa. Tadi siapa yang memimpin doa? Ibu ya, karena nggak ada ya, jadi oke. Apa Azaki mau memimpin doa? Boleh. Untuk mengakhiri konseling hari ini, marilah kita berdoa untuk sama-sama. Tutup ya kegiatan konseling kelompok terakhir kita. Kalian semangat terus belajarnya. Kalian nggak usah terlalu memaksakan diri kalian jika kalian tidak mampu. Masih ada hari besok, dan kalian ya memang kita itu butuh perjuangan yang besar untuk sukses ya, untuk menjadi orang yang sukses yang berguna ya. Jadi ya Ibu, pokoknya buat kalian semangat terus belajarnya. Kalian pasti ya kejar nilainya. Kalau misalkan kalian ingin melanjutkan, ada yang ingin kuliah kan, pasti ada yang mau kerja gitu kan. Jadi di sekolah ini yang banyak pengalaman ilmu yang kalian dapatkan dari guru-guru yang ada di sekolah ini ya. Oke, semangat semuanya ya. Ibu ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.